menanggalkan keyakinan animisme yang telah mereka jalani puluhan tahun lamanya. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah ya, mereka sudah berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini kita akan sedikit ya menyimak bagaimana perjuangan daripada dai dari dakwah Islamiyah yang sudah tersebar kurang lebih 700 lebihan ya di seluruh penjuru negeri ini ya. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti insyaallah kita akan sedikit ya membahas ataupun memaparkan menampilkan 3 video ya, yang mana ini adalah dakwah Islamiyah yang di Ngoyo ya, oleh Malingku dan juga di Lambentana ya. Mudah-mudahan nanti ketika menyimak ya, melihat, kita bisa merasa bahwasanya ada secacah iman ya di ujung pelosok sana ya. Karena jemaah sekalian, kita merasa bahwasanya di kota ini ya sudah merasakan banyak keenakannya, kemudahan, akan tapi kita melihat ya orang-orang di pedalaman sana, mereka untuk mendapatkan beras saja dia menunggu dai dari dakwah Islamiyah datang ya. Bahkan ya ketika ada seorang dai yang ingin makan saja, dia harus menunggu bantuan dari Dewan Dakwah Islamiyah. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan nanti ketika kami menampilkan ya video-video ataupun yang lainnya membuat diri kita menambah iman kita, agar kita menambah keimanan kita dan juga semangat kita dalam beragama. Baik, kemudian jemaah sekalian, dikit menyampaikan bahwasanya Dewan Dakwah Islamiyah ini sudah bergerak ya kurang lebih 67 tahun lamanya. Di tahun 67 Bapak Muhammad Nasir membangun Dewan Dakwah Islamiyah ya. Nah, kemudian ketua sekarang adalah Dr. Aden Husaini ya. Kalau karena beliau adalah tokoh ini ya, pendidikan ya, yang aktif dalam menulis buku-buku ya. Ini kita kenalkan sebagaimana perjuangan juga mereka ya. Kalau dahulu kita melihat Rasulullah SAW berjuang ya di Mekah ya kurang lebih 13 tahun ya, dan juga di Madinah 10 tahun ya, kita melihat ada sebuah rangkaian panjang dalam berdakwah ya. Dan juga ada sebuah rangkaian yang panjang dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Maka kesyukuran bagi kita semua tatkala kita pada saat ini bisa berdakwah dengan mudah jemaah sekalian. Kita berdakwah dengan mudah di mimbar-mimbar ataupun di majelis taklim ya. Makanya kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sedikit tampil dari kami ya, bagaimana profil ya ataupun struktur ya dari Dewan Islamiyah. Yang pertama ada tokoh kami Bapak Muhammad Nasir, yang mana beliau pertama kali mendirikan Darul Falah di Bogor ya, untuk nantinya selama 3 bulan dididik Darul Falah ini menciptakan kader-kader dai ya. Kalau Bapak sekalian bisa searchingnya, ada namanya Sekolah Darul Falah di Bogor. Itu adalah sekolah pertama kali ataupun tempat pertama kali Bapak Muhammad Nasir mendirikan pusat kader dai jamaah sekalian. Ya, inilah Dr. Profesor Ki Haji Didin Hafizuddin ya. Beliau adalah tokoh kami juga ataupun pembina kami.
Kemudian ketua umum ya Bapak Ahmad Nasir, Bapak Adian Husaini. Kemudian jemaah sekalian ya, kita juga tidak lupa ya memberikan sebuah video tampilan bagaimana perjalanan kehidupan Bapak Ahmad Nasir dalam menciptakan lembaga yang besar ini, Dewan Dakwah Islam ya. Mari kita simak. Para dai yang siap mengabdikan diri di garis terdepan. Mereka adalah generasi awal yang dibekali ilmu agama dan semangat juang untuk mengemban amanah besar, membawa risalah Islam ke setiap jengkal tanah air. Waktu terus bergulir, namun semangat itu tak pernah padam. Estafet dakwah terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sejak awal tahun 2000-an, para dai binaan Dewan Dakwah Yan masif bergerak. Mereka adalah pelita di tengah keterbatasan, membangun jembatan hati, dan mendekatkan umat pada ajaran agama. Hingga hari ini, dengan dukungan berbagai pihak, perjalanan dakwah pedalaman Dewan Dakwah terus bertransformasi. Para dai tak hanya membawa risalah keimanan, namun juga menginisiasi kemandirian umat, mewujudkan kesejahteraan, dan menjadi lokomotif perubahan di berbagai sektor kehidupan. Mari bersama-sama kita lanjutkan estafet kebaikan ini. Dukung para dai Dewan Dakwah, jadilah bagian dari perjalanan dakwah yang abadi. Jejak dakwah abadi adalah amanah kita bersama. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tampilan ya bagaimana profil Dewan Dakwah Islamiyah yang berpatut bergerak di dakwah pedalamannya. Kalau kita melihat Muhammadiyah dengan pendidikannya, NU dengan pesantrennya, kita melihat Dewan Dakwah Islamiyah dengan dakwah pedalamannya. Maka kalau kita melihat sebuah ciri khas Dewan Dakwah adalah dakwah pedalaman jemaah sekalian. Nah, kalau jemaah sekalian ingin melihat ya bagaimana perjuangan dakwah-dakwah di pedalaman, maka lihatlah dai-dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, insyaallah akan melihat bagaimana perjuangan mereka dalam menyebarkan agama ke seluruh penjuru negeri ini. Ya. Baik jemaah sekalian, sedikit kami juga kita di Lasnas ini memiliki 3 program jemaah sekalian. Yang pertama generasi dai ini yang kita punya sekolah nama FTD Monasir, ya. Yang mana mereka dididik selama 6 tahun ya. 2 tahun mereka bersekolah di pesantren ya, di STD sana, di asrama mereka belajar agama, belajar ilmu-ilmu lainnya keagamaan yang nantinya bekalnya nanti untuk pedalaman ya. Kemudian 2 tahun selanjutnya kita ada namanya program KPM jemaah sekalian. Kalau kita bisa melihat dai-dai kita juga Dr. Abu Zar, Khairil ya. Yang mana ini adalah salah satu program STD Nasir agar dai-dai kita ini bisa mengembangkan ilmu yang telah kita pelajari yang nanti insya Allah akan disampaikan ke pedalaman jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian, setelah 2 tahun terakhir nanti ketika pengabdian ya, mereka dijunkan ke pedalaman Nusantara ya. Insya Allah nanti ini adalah bentuk keberlanjutan dari dakwah ya, dari dakwah ya. Karena kalau kita melihat ya, dakwahnya dakwah Rasulullah SAW itu dah berlanjut jemaah sekalian. Ketika Rasul meninggal, maka diangkatlah Abu Bakar, ya, diangkatlah Umar, ya. Maka ini adalah keberlanjutan dari dakwah, ya. Nah kalau dakwah berhenti, maka akan keberhancuran dari umat tersebut, ya. Bagaimana kita melihat juga ya kaum jahiliyah ya,
Kalau tidak diislamkan maka akan terus berkembang jahiliyahnya. Makanya mas kalian kita sedikit juga menampilkan ya bagaimana perjuangan kita di daerah ya, dari Pak Aceh sampai ke Papua jamaah sekalian ya. Yang insyaallah nanti kita akan sampaikan adalah di Morowali ya, Sulawesi, dan juga Pulau Buru ya, Maluku jamaah sekalian. Jamaah sekalian ya, sedikit kami tampilkan seorang tokoh ya, tokoh dalaman ya. Beliau adalah Ustaz Sigit ya, Ustaz Sigit ya, yang beliau telah berdakwah kurang lebih 20 tahun ya. Apa yang bisa dari beliau adalah beliau pertama kali diterjunkan oleh Dewan Dakwah Islam ya tahun 2022 kurang lebih jamaah sekalian. Beliau membuka lahan dakwah di sana kurang lebih di Sulawesi ya, mengislamkan di sana ya, membuka lahan ya, mengajak masyarakat sana untuk bisa menganut Islam ya. Maka ini kita bisa pelajaran bahwasanya dakwah itu tidak bisa langsung kita sampaikan. Bahkan ke masyarakat yang belum mengenal agama kita bisa masuk, tetapi dengan cara kita mendekati mereka. Jamaah sekalian, kita tampilkan sedikit bagaimana perjalanan mereka berdakwah di sana ya, di Morowali, di Ngoyo ya, di awal dakwah di sana. Kita tampilkan. Yang berada di Dusun Ngoyo, Desa Manyoi, Kecamatan Pamusalado, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perjalanan yang cukup jauh. Itu penyawa jamaah sekalian yang Islam Indonesia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menempuh perjalanan menuju Dusun Ngoyo. Rute jalan yang sulit seperti harus melewati gunung, sungai-sungai, dan juga jalan yang berliku dan berlumpur harus dilewati oleh para dai agar bisa sampai di Dusun Ngoyo. Jarak dari pusat kecamatan Pamusalado ke dalam hutan kurang lebih memakan waktu sekitar 9 sampai 10 jam menggunakan kendaraan bermotor. Dan apabila hujan turun, maka perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 hari. Masyarakat Muslim suku Bergawana di Dusun Ngoyo kurang lebih jumlah sekitar 150 jiwa. Mereka telah dibina langsung oleh dai Dewan Dakwah Islam Indonesia sejak tahun 2004. Selain itu, masih banyak orang Wana yang belum memiliki agama dan perkampungan. Jumlah mereka kurang lebih diperkirakan sekitar 1.000 jiwa dan tersebar di dalam hutan. Mari didukung dan bantu program pengkajian dai dan pengiriman dai ke daerah pedalaman bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, jemaah sekalian, itu sedikit pengantar ya, bagaimana perjalanan dakwah di sana yang tidak mudah jemaah sekalian. Ketika kami ingin mencapai ke pegunungan sana ya, kita harus melewati sungai ya, dan juga bebatuan yang sangat besar ya. Maka jemaah sekalian ya, itulah sedikit trek jalan bagaimana kita menyampaikan ilmu di sana jemaah sekalian. Lanjutnya jemaah sekalian, kita tanyakan kembali ya bagaimana dakwahnya Ustaz Sigit jemaah sekalian. Nah, ini pertama kali kita mengislamkan di Dusun Marisa ya. Kami masih belum tahu apa-apa. Ini Morowali Kami tidak tahu apa itu Islam. Dan kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana. Dan sekarang sudah ada sedikit, kami sudah mengetahui, oh ini sekolah, kita belajar untuk menuntut ilmu. Di balik gunung sana, satu gunung lagi kita akan sampai ke tempat tujuan. Inilah berapa dakwah, kerja dakwah pedalaman. Inilah Ini jemaah sekalian gambaran bagaimana kita mengatur logistik jemaah sekalian. yang harus dipikul satu persatu ya sahabat dakwah. Ya, ketika kami ingin mengatur logistik, maka jalannya demikian. Lagi. Ekspedisi perjalanan ya kan sebelum tahun 2000. Kondisi masyarakat Dusun Ngoyo ketika saya awal-awal sini ini adalah hutan belantara. Ini dulu hutan belantara. Kita jalan ke sini adalah jalan kaki.
Untuk sampai ke Ngoyo itu butuh waktu 3 hari. Karena dulu juga saya waktu pertama masuk di sini sebagian belum berpakaian. Nah, ini adalah gambaran jemaah sekalian. Kita ingin sukses membuat dakwah ini, maka sederhana jawabannya kemudian. Ikutilah orang yang pertama kali membawa Islam itu. Siapa? Ya Rasulullah. Nah, kemudian kita melihat histori dakwah Nabi itu melalui rangkaian-rangkaian yang kita baca, sirah Nabawiyah, bagaimana membaca sirah sahabat, seperti itu. Inilah kemudian kita coba implementasikan dalam bentuk dakwah Bilal tadi itu. Yang menjadi buah pikiran saya itu sederhana sebenarnya. Bukan persoalan susahnya mereka, bukan persoalan menderitanya hidup mereka di pedalaman. Ketika itu kita sangat sedih, dia belum dalam keadaan Islam. Jemaah sekalian ya, pertama kali mereka bersyahadat jemaah sekalian tahun 2017 ya. Dengar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Kita doakan agar mereka bisa menjadi muslim yang kafah, yang kemudian menjadi suri teladan terhadap saudara-saudara mereka yang hari ini juga masih banyak yang belum hidup berkampung, bermasyarakat, apalagi beragama. Mudah-mudahan dai-dai yang ada di lembaga-lembaga ormas Islam yang lain bisa turun hadir di tempat ini untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita, karena mereka tidak sedikit, sehingga mereka menentukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, jemaah sekalian itulah ya sedikit tampilannya. Bagaimana doa mereka di Maka berjuang yang paling kuat hari ini adalah menuntut ilmu. Hari ini Anda harus wajib belajar. Hari ini Anda harus menjadi anak-anak yang cerdas. Karena Anda adalah cahaya terang bagi Ngoyo masa depan. Yang tadinya orang-orang tua kita tidak beragama, hari ini orang-orang tua kita juga sudah beragama. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan pendidikan di Ngoyo menjadi cahaya terang, dari gelap menjadi terang. Sebagai anak-anak SD Al-Fatihah Ngoyo, tetap semangat belajar, bahwa sesungguhnya kalian punya cita-cita dan masa depan. Alhamdulillah, saya setelah Pak Ustadz Reza dan Ustadz Kurniawan datang di sini, alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 sampai surat Al-Mudaththir. Sekarang semenjak Pak Ustadz Kurniawan, sedikit Ustadz Reza datang lagi di sini, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sudah sampai surat Al-Insan. Inilah sahabat dakwah, kerja-kerja dakwah pedalaman. Kita harus seberangkan motor melalui sungai yang deras dan dalam. Sahabat dakwah, beginilah kondisi medannya. Malam kedua kami menempuh
ke kampung mualaf dusun Langit Tanah. Beginilah motor harus dipikul sahabat dakwah. Kami membawa 10 motor yang harus dipikul satu persatu ya sahabat dakwah. Terpancing lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana Ustaz? Jemaah sekalian, gambaran umroh mereka jemaah sekalian, ya, belum tempat secara utuh jemaah sekalian. Kita ini kepala suku mereka ya, bincang-bincang sebelum kita mensyahadatkan mereka nantinya di tanah. Nah, ini tibalah kita bersyahadatkan mereka di dalam tanah. Pada momen ini kita insya Allah ya memberikan juga bantuan jemaah sekalian ke mereka ya, dan memotong hewan-hewan yang mampu dimakan oleh mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah bedilah jemaah sekalian yang beliau orang tuanya belum Islam jemaah sekalian. Bersama-sama, semoga saja mereka cepat-cepat mendapatkan hidayah dan sifatnya untuk Islam. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah sedikit gambaran perjuangan tersedikit jemaah sekalian dalam berdakwah di pedalaman ya. Ada pelajaran juga di sini jemaah sekalian bagaimana perjuangannya dari sana ya, melihat kondisi masyarakat yang susah dalam mendapatkan ilmu jemaah sekalian ya. Dan juga susah dalam mendapatkan akses untuk mendapatkan makanan jemaah sekalian, karena jauhnya kota jemaah sekalian, jauhnya akses ke sana. Ketika turun jemaah sekalian harus menggunakan ojek yang angkotnya 350.000 jemaah sekalian. Itu untuk turun jemaah sekalian. Tapi untuk naik lagi jemaah sekalian itu untuk butuh biaya besar juga jemaah sekalian. Maka ini jemaah sekalian ya, yang membuat ya perjuangan di pedalaman sangat sulit jemaah sekalian ya. Namun bukan yang kita lihat adalah sulitnya akses jemaah sekalian, tapi bagaimana perjuangan dai-dai yang semangat dalam mengislamkan, dalam mengajarkan para mualaf yang di sana jemaah sekalian. Lanjut jemaah sekalian, selanjutnya kita sedikit melihat ya bagaimana perjuangan dakwanya Ustaz Rabiul Syah ya, yang dia berdakwah di Pulau Buru jemaah sekalian, yang di sana masyarakatnya ya tidak ada ekor jemaah sekalian. Maka ketika itu Ustaz Rabiul Syah menyiapkan dengan 5 ekor jemaah sekalian untuk masyarakat yang banyak jemaah sekalian. Dan juga kita jemaah sekalian, ketika wanita-wanitanya tidak ada hijab jemaah sekalian, maka sulit mereka untuk sholat. Maka Ustaz Rabiul Syah mengajak mereka untuk sholat ya, memberikan mukena ya dari bantuan Dewan Dakwah Islamiyah. Maka ini semua adalah pelajaran dari mana masyarakat yang tidak memiliki banyak harta jemaah sekalian. Baik, kita lihat jemaah sekalian bagaimana perjuangan mereka. Dan inilah Ustaz Rabiul Syah. Rabiul Syah dia berdakwah di Pulau Buru jemaah sekalian. Desa Wehotong Baru, seluruh masyarakatnya adalah mualaf suku Buru asli. Tidak ada listrik di sana, tidak ada sinyal handphone, apalagi sinyal internet. Yang ada di sekeliling hanya ada hutan, pegunungan, dan laut. Apa yang kami lakukan ketika kami sampai di tempat tugas? Masya Allah, ternyata pertama kali kami sampai di tempat tugas, ada 80 anak-anak mualaf sudah duduk antri di masjid ingin belajar mengaji, karena sebelumnya tidak ada guru ngaji. Saya ingat betul ketika itu jumlah ikro cuma ada 5, santri ada 80. Namun semangat anak-anak mualaf di sana, mereka yang begitu antusias, mereka adalah antri mengaji dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, bergantian 5 ikro, karena di sana tidak ada listrik, hanya berterangkan lampu pelita. Namun segala kendala tidak menjadi soal. Semangat mereka menghancurkan segala kendala. Buktinya sekarang dari 80 anak-anak di sana, 30 di antaranya sudah fasih membaca Al-Quran, 2 di antaranya sudah hampir hafal 2 juz.
Selain membina anak-anak mualaf di sana, kami coba membina ibu-ibu mualaf juga di sana. Ibu-ibu di sana sudah hampir 10 tahun masuk Islam, tetapi tidak bisa mengaji apalagi sholat. Ada catatan kecil ketika kami mengajak ibu-ibu di sana untuk pergi mengaji ke masjid. Ayo bu, ikut mengaji ke masjid. Ayo bu, ikut belajar mengaji di masjid. Namun apa jawab sang ibu? Ustaz, katong sangat ingin pergi mengaji Ustaz. Katong sangat ingin pergi belajar sholat bersama Ustaz di masjid. Tapi katong malu Ustaz. Saya tanya, kenapa ibu malu? Katong seng ada jilbab untuk mengaji Ustaz. Katong seng ada mukena untuk belajar sholat bersama Ustaz di masjid. Katong malu pergi ke masjid Ustaz. Jawab sang ibu, kami malu Ustaz, kami tidak ada jilbab untuk mengaji Ustaz. Kami tidak ada mukena untuk belajar sholat bersama Ustaz di masjid. Kami malu untuk datang ke masjid. Masya Allah, hanya lantaran tidak ada jilbab dan tidak ada mukena menghalangi niat suci ibu-ibu di sana untuk belajar sholat serta mengaji di masjid. Namun ada saja pertolongan Allah lewat tangan-tangan para muslimin yang dititipkan kepada Majelis Dewan Dakwah. Alhamdulillah kita bagikan jilbab, mukena dan juga buku Islam di sana. Alhamdulillah sekarang tidak pula kurang dari 50 ibu-ibu di sana sudah pasti membaca Al-Quran sendiri. Selain membina ibu-ibu, saya coba menghidupkan Jumat di sana. Saya ingat betul waktu kami pertama kali sampai di sana, jumlah jamaah Jumat cuma ada 5. Saya, 2 orang muda, 1 orang kecil, dan 1 orang imam. Tapi kami tidak putus asa, kami ajar terus dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan. Alhamdulillah sampai sekarang Ustaz Hasan yang bertugas di sana, sholat Jumat ditegakkan terus di sana. Dan alhamdulillah juga kami menjadi khotib tetap Jumat di sana karena tidak ada khotib pengganti di sana. Selain itu, kami juga coba masuk ke sekolah dasar di sana karena banyak anak-anak di sana yang tamat SD tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Di sana cuma ada 3 kelas pada waktu itu. Kelas 1 dicampur dengan kelas 2, papan tulis dibagi 2. Kelas 3 dicampur dengan kelas 4, papan tulis dibagi 2. Kelas 5 dicampur kelas 6, papan tulis dibagi 2. Jadi 6 kelas dicampur menjadi 3 kelas. Di sana hanya ada 3 guru. Yang satu datang kadang 6 bulan sekali, yang satu datang kadang 3 bulan sekali, cuma 1 yang menetap di desa tersebut. Kalau satu guru yang menetap di desa tersebut pergi ke kota untuk urusan kantor dan lain sebagainya, tak jarang 1 minggu saya sendiri yang mengajar di tersebut, bergantian kelas, pindah dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Namun Masya Allah semangat mereka untuk menempuh pendidikan begitu besar. Ya, alhamdulillah kemarin anak-anak waktu kami tugas di sana semuanya lulus SD. Lalu jemaah sekalian ya, bagaimana perjuangan terbiasa Syekh dalam melakukan estafet dakwah jemaah sekalian ya, yang dimana dakwah ini memang tidak hanya di mimbar jamaah sekalian, tidak di mimbar saya jemaah sekalian ya, ataupun di majelis taklim aja jemaah sekalian ya. Tapi dakwah ini jemaah sekalian dapat kita tampilkan di penjuru negeri jemaah sekalian, di mana tempat-tempat yang belum sama sekali mengenal Islam jemaah sekalian ya. Karena jemaah sekalian, Islam ini ya rahmatul alamin, artinya jemaah sekalian harus tersebar ke seluruh penjuru negeri jemaah sekalian. Maka kita memberikan ya, membantu mereka ya, maka insya Allah jemaah sekalian kita mendapat pahala Islam jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, selanjutnya jemaah sekalian, kita tampilkan bagaimana pensyahadatan masal ya yang dilakukan Dewan Dakwah Islamiyah di Gunung Tua jemaah sekalian pada Desember kemarin, tanggal 27 Desember ya. Kita lihat jemaah sekalian sedikit ya. Syahadat masyal di dalam Gunung Tua jemaah sekalian. Ya, ini sedikit perjalanan kami. Baru kemarin jam tahun 2025 jemaah sekalian. Ini Gunung Tua jemaah sekalian. Suku Tautawana atau yang lebih dikenal sebagai suku Wana merupakan salah satu komunitas adat yang hidup di pedalaman Sulawesi Tengah.
Mereka menetap di kawasan hutan pegunungan, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali Utara dan sekitarnya. Secara etnografis, masyarakat Wana termasuk subetnis dari kelompok etnolinguistik Wamona yang persebarannya berada di sepanjang daerah aliran Sungai Bongka, Hulu Bongke, Ya. Utara, Gambar hingga mereka Maluku. jamaah sekalian ya. Yang masih Tidak mudah jamaah memang sekalian. untuk mendapati keterasingan suku Wana. Kampung-kampung mereka yang terletak jauh di pedalaman, tersembunyi di antara perbukitan dan hutan lebat, membuatnya nyaris tak tersentuh perhatian. Kami dari tim Lasnas Dewan Nah ya, Dakwah Morowali Pak Utara, Doli jamaah kita sekalian sekarang yang kemarin sedang bersiap-siap persyaratkan di sana untuk jamaah sekalian. berangkat ya ke lokasi ya. Kita akan melakukan ekspedisi Gunung Tua ya. Insya Allah akan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dari suku Tautawana yang akan melakukan prosesi syahadat. Kira-kira ada 200 orang ya. Dalam misi memualafkan suku Wana ini, Lasnas Dewan Dakwah bersama dengan mitra pendukung dakwah berkolaborasi melakukan ekspedisi dakwah dan kemanusiaan berupa pensyahadatan massal di wilayah pedalaman Dusun Gunung Tua, Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, pada tanggal 26 Desember 2025 lalu, sebanyak 200 orang masyarakat suku Wana telah memantapkan hatinya untuk berikrar syahadat, menanggalkan keyakinan animisme yang telah mereka jalani puluhan tahun lamanya. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah ya, mereka sudah berislam ya. Selepas pengikraran dua kalimat syahadat, Lasnas Dewan Dakwah juga menghadirkan berbagai program bantuan untuk para mualaf, seperti pembagian ratusan paket sembako. Nah, kalau kita menjaga mereka, kita memberikan makan mereka jamaah sekalian, agar mereka merasa bahagia jamaah sekalian. Untuk Program jamaah hitanan sekalian. massal gratis, serta pemberian santunan berupa uang tunai dan sarung untuk anak-anak mualaf. Program pipanisasi air bersih, serta pembangunan fasilitas penerangan jalan di Dusun Gunung Tua. Dusun pedalaman Gunung Tua, di balik keindahan alamnya yang eksotis, ternyata masih banyak didapati masyarakat suku Wana yang hidup penuh keterbatasan, ketiadaan akses pendidikan misalnya. Banyak masyarakat suku Wana yang belum mampu membaca dan menulis, bahkan menjalani hidup tanpa mengenal agama. Melihat kondisi demikian ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menempatkan para dai untuk membina masyarakat suku Wana yang ada di Dusun Gunung Tua. Penanganan dakwah di sini ya pertama adalah Untuk Anda jamaah sekalian yang beliau berdakwah di sana ya. mereka belum bisa Dan sekarang sudah dakwah di sana jamaah sekalian. belum bisa baca tulis Ustaz Anda. dan menghitung, dan inilah merupakan tantangan kami. Jadi salah satunya adalah dengan mempelajari. Beliau di sana ya mengajarkan juga pelajaran-pelajaran sekolah ya, membaca, menulis dan yang lainnya jamaah sekalian. Masyarakat di Gunung Tua, sebagian dari mereka masih ada yang tinggal di balik hutan atau di balik gunung, dan sebagian dari mereka juga masih ada yang belum muslim. Tentunya dengan memberikan akhlak yang baik pertama, terus pelan-pelan gitu mengajak mereka kepada Islam agar mudah diterima.
kalau semangat belajar mereka tinggi kan. Bahkan awal-awal kami mengajar baru 8 murid yang kami ajar, dan alhamdulillah berjalan 3 bulan ini sudah masuk 25 orang. 3 bulan terakhir ini alhamdulillah sebagian dari mereka sudah bisa membaca. Sedangkan sudah 80 tahun merdeka, dan ternyata masih banyak saudara-saudara kita di bawah gunung yang belum beragama, yang belum bisa baca tulis, yang belum bisa menghitung. Dan ini sangat penting dengan adanya dai. Insya Allah estafet dai ini akan terus berjalan. Hadirnya dai di tempat ini adalah suatu kemuliaan dan betul-betul dai yang tangguh. Kenapa? Karena mereka harus membina masyarakat yang ada di sini. Bahkan mereka harus beradaptasi dengan alam yang ada di sini. Maka insya Allah dai-dai dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, mereka akan terus melakukan pembinaan kepada saudara-saudara kita. Karena untuk tahan di sini tidak mudah. Cuacanya dingin, di atas bukit, tidak ada listrik, tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Untuk mencari makanan yang memadai itu susah. Bismillah, hari ini saya bersama salah satu warga Dusun Gunung Tua, yaitu Bapak Jelis, sering dipanggil dengan Bapak Jelis. Kami ingin bertanya tentang bagaimana respon mereka dengan hadirnya dai di sini. Bagaimana respon kita dengan hadirnya dai di Gunung Tua? Hadirnya dai di Gunung Tua, senang semua masyarakat di sini. Karena banyak juga, apalagi banyak juga teman dai datang ke sini, senang lagi, tambah senang. Apalagi ada yang mengajar anak-anak kami di sini, dai 2 ini, senang sekali Mi. Pokoknya senang sekali Mi. Jadi inti dari yang dibilang sama Bapak Jelis, mereka senang dengan hadirnya dai karena anak-anak mereka bisa bersekolah, bisa belajar membaca, menulis dan menghitung. Begitu kan? Begitu. Lebih begitu. Semoga kami diistiqomahkan teman-teman dakwah sekalian. Semoga mereka juga diistiqomahkan dalam beragama Islam, dan semoga para donatur juga dibalas jasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian Allah taala, ya itulah gambaran bagaimana syarat masal di Gunung Tua jemaah sekalian, ya, yang dimana ya kita melihat ya ada sebuah ya rentetan ya tempat-tempat yang mana ya orang-orang belum mengenal Islam, dan alhamdulillah kita tetap berikan mereka syahadat ya masuk Islam ya. Dan jemaah sekalian, tantangannya adalah jemaah sekalian adalah bagaimana keberlanjutan jemaah sekalian. Bagaimana ketika mereka sudah bersyahadat ya, maka kita perlu mengajarkan mereka Islam jemaah sekalian. Mereka baca Al-Qur'an dan lain jemaah sekalian. Maka ini semua jemaah sekalian perlu adanya keberlanjutan jemaah sekalian yang ada di sekolah Ilmu Nasir ya. Maka dengan Islam ya alhamdulillah jemaah sekalian meneruskan dai-dainya kurang lebih 2 tahun ya pendalaman ya. Tujuannya apa jemaah sekalian? Tujuannya adalah agar dakwahnya terus berlanjut jemaah sekalian ya. Karena jemaah sekalian ketika mereka ya telah diislamkan ya, tetapi ada guru majelis sana jemaah sekalian, maka jemaah sekalian akan kembali mereka ke dalam agama mereka jemaah sekalian. Dan sedikit informasi jemaah sekalian, mereka semua adalah animisme. Animisme jemaah sekalian? Belum mengenal agama jemaah sekalian, sehingga ketika mereka berempah sudah Islam, tidak ada guru majelis sana jamaah sekalian, maka mereka kembali ke agama mereka, menyembah pohon ya ataupun yang lainnya. Maka ini semua jamaah sekalian, ketika kita membantu mereka, ini adalah dakwah kita juga jamaah sekalian dengan harta kita ya. Maka jamaah sekalian, insya Allah yang telah kita berikan tidak akan pernah rugi jamaah sekalian. Nah jamaah sekalian, inilah gambaran sedikit ya, bagaimana dakwah yang panjang ini ya, tersigit yang mengislamkan mereka ya, yang dahulunya belum punya rumah, belum punya tempat tinggal ya, karena mereka nomaden ya. Maka tersigit ya tadi yang kami tampilkan, tersigit berinisiatif membangun rumah-rumah mereka ya dengan kayu-kayu itu ya bertempat tinggal ya, sehingga ada tempat tinggal secara berkumpul ya bermasyarakat ya. Dan ini ya tadi yang lain ya, dan juga temannya ya, yang mana beliau alhamdulillah sekarang sudah memiliki hafalan dan sekarang sudah mengajar ngaji jamaah sekalian ya. Nah ini kita tampilkan ya sedikit proses mereka belajar ya. Al-Muhajirin semua alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam dan bernama Ubaidillah sekalian. Dulu kami masih belum tahu apa-apa, tidak tahu gitu apa itu Islam.
kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana? Sekarang ada sedikit Ustaz Reza, Ustaz Kurniawan kesini. Kami sudah mengetahui, oh ini sekolah, kita belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 Ini dari sampai Juz surat ya, yang Al-Yasin. sudah apa? Alhamdulillah sudah menghafal juz 29 ya. Ini sebuah syukuran bagi kami dan inilah gambarannya. Alhamdulillah mereka sudah berpondok ya atau mondok ya di Bekasi ya. Insya Allah mau jadi guru agama. Insya Allah nanti bisa jadi Ustaz. Itu jamaah sekalian ya, bagaimana masyarakat yang baru mengenal Islam sudah ingin menjadi seorang dai jamaah sekalian. Kenapa jamaah? Sebabnya karena orang tua mereka belum Islam jamaah sekalian. Ya. Maka mereka ingin ya agar orang tua masuk Islam, maka mereka ya belajar Islam dengan baik ya sehingga orang tuanya bisa masuk ke dalam Islam. Karena di antara seorang bisa masuk Islam jamaah sekalian adalah menampilkan akhlak ya, menampilkan akhlak kepada mad'unya. Ya. Makanya jamaah sekalian ya itulah ya tampilan dari kami. Lahir jamaah sekalian, penutup dari kami menampilkan program yang panjang ya dari dakwah Islamiyah, dari program masjid ya, sumur dan lainnya yang insyaallah nanti ini tampilan terakhir kami yang membuat kita paham bagaimana perjuangan dakwah lantas Dewan Dakwah atau Dewan Dakwah Islamiyah dalam memperjuangkan dakwah di penjuru negeri ini jamaah sekalian. Nah, terakhir jam sekalian tampilkan ya videonya. Ini rentetan video-video yang telah kita kumpulkan ya, yang menjabarkan ya bagaimana perjuangannya langsung Dewan Dakwah dalam menyebarkan Islam ya. Tahun Indonesia merdeka. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 belum sepenuhnya bisa menjadi jembatan emas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kebangsaan yang dialami masyarakat Indonesia. Di antara yang menjadi masalah kebangsaan yang belum tuntas adalah banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa merasakan pembangunan yang tak kunjung merata, seperti penerangan yang belum bisa menembus daerah pedalaman. Inilah gambaran jamaah sekalian ya, bagaimana akses penerangan juga belum sampai jamaah sekalian. Akses pendidikan. Nanti alhamdulillah kita sudah membuatkan ya panel-panel ya yang akan menjadi listrik jamaah sekalian. Bapak Muhammad Natsir, tokoh bangsa yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Republik Indonesia ini membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang salah satu misi utamanya adalah mengirimkan dai ke berbagai pelosok Indonesia untuk membangun peradaban dengan menebar syiar dakwah kepada masyarakat. Mereka mengajar baca tulis Al-Quran, membimbing tuntunan syariat agama Islam, hingga memberdayakan ekonomi dan sosial umat. Ini gambaran jamaah sekalian ya, bagaimana dakwah Dewan Islamiyah tidak fokus ya hanya memberikan mereka ilmu saja, tapi juga memberikan ya bekal ya bagaimana mereka bisa bertahan hidup ya, bertani ya ataupun yang lainnya ya. Dari tanah Aceh hingga ke pedalaman Papua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh maha besar Engkau ya Allah. Ternyata ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang masih menaruh iman. Mari kita bina mereka bersama, dan ini mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita berbagi tugas. Ayo kita berbagi tugas. Dan itu beliau jaminan tetap Firdaus ya, yang mana beliau adalah dosen kami juga. Sedikit perubahan hasil dakwah itu pun tampak. Hingga tahun 2025 ini, lebih dari 5.000 mushaf Al-Quran telah terdistribusikan bersama para dai Dewan Dakwah di berbagai daerah penjuru negeri. Dan hingga kini terdapat 79.266 jiwa terbina dan terangkat dari buta huruf Al-Quran. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020
telah tersyahadatkan secara massal 400 jiwa lebih. Sukuta dari Dusun Moyo dan Dusun Lambentana, Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka yang dahulunya animisme dan hidup nomaden di hutan, kini telah menetap menjadi kampung mualaf dan dibina oleh para dai dewan dakwah yang mengabdi di sana. Begitupun di wilayah binaan lainnya, satu persatu warga bersyahadat karena kehadiran hidayah Islam bersama kebaikan para dai. Selain itu, masyarakat juga telah diberdayakan melalui berbagai program pelatihan dan pembekalan yang diajarkan para dai, seperti pemberdayaan rumput laut, pemberdayaan madu multiflora, pemberdayaan tenun khas Nusa Tenggara Timur, pemberdayaan bidang peternakan. Nah ini tanah ya teman-teman ya. Bagaimana kita juga menternak di sana ya. Program kami banyak ya mas kalian ya. Dan pemberdayaan bidang pemberdayaan petani ya. Untuk mendukung pergerakan dakwah kepada masyarakat binaan, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah melalui para dai terus meluaskan manfaat dengan membangun berbagai fasilitas pendukung dakwah seperti pembangunan masjid di berbagai pelosok negeri. Masjid-masjid yang dibangun menjadi pusat dakwah para dai dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Para dai juga difasilitasi dengan alat transportasi pendukung ini dakwah. NTT jam sekalian ya. Gambaran dakwah di NTT ya. Di seluruh penjuru ini ya. Serta akses jalan yang sulit. Papua juga. Agar dakwah juga bisa tersampaikan kepada masyarakat di berbagai lokasi. Hadirnya para dai juga berkiprah dalam pembangunan fasilitas air bersih guna mendukung program dakwah. Di Pondok Pesantren Khairul Ulum, Panai Ilir, Labuan Batu misalnya, para santri yang sebelumnya menggunakan air kolam galian yang tidak layak, kini mereka memiliki sumber air bersih. Ini program sumur jemaah sekalian, program sumur ya. Sejak tahun 2018 hingga kini, telah terbangun 150 sumur air di wilayah binaan yang sulit akses air bersih dan sebanyak 7.500 kepala keluarga telah merasakan manfaat sumur air bersih. Dalam keheningan dan kegelapan di pedalaman, para dai hadir membawa ini gambaran jemaah sekalian. untuk masyarakat. Ya lampu-lampu belum banyak jemaah sekalian ya. Akses penerangan masih kurang ya. Akses listrik agar malam di pedalaman bisa diisi keramaian anak-anak belajar, agar belenggu kemiskinan bisa didongkrak dan anak-anak di pedalaman mendapatkan hak yang sama. Selain mengemban tugas dakwah, salah satu instrumen terpenting dan juga merupakan sarana pendekatan para dai kepada masyarakat adalah melalui program pangan bergizi. Di antaranya adalah program berbagi beras, sembako, dan makanan siap saji yang disalurkan ke berbagai wilayah binaan dan rawan pangan. Di momen istimewa Idul Adha, daging kurban disalurkan ke berbagai wilayah binaan, dari Aceh sampai Papua. Kurban jadi syiar dakwah para dai untuk menyatukan hati saudara muslim yang berada jauh di pelosok negeri. Ini Ustaz Abdul Somad ya, yang beliau juga adalah salah satu duta dai di
Dewan Islam ya. Alhamdulillah terus berdakwah di pedalaman ya. Kita syukuri kita memiliki juga seorang tokoh ya yang ikut andil dalam dakwah pedalaman ya. Kalau sudah disebut dakwah, bayangan kita tabligh akbar di tengah kota di alun-alun, ustaz terkenal, ustaz hebat, ustaz artis, ustaz. Dakwah adalah masuk ke dalam hutan, pedalaman, gunung ke gunung, danau ke danau. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Seandainya mereka tidak melakukan itu, mungkin kita tidak Islam hari ini, karena kita amat sangat jauh, negeri terjauh dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Masih adakah dakwah pedalaman itu? Ada, tapi yang melakukannya tidak banyak, karena tak banyak duit di sana, justru keluar duit. Salah satu yang melakukan itu adalah Dewan Dakwah. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang masih peduli kepada dakwah, datang cari kantor Dewan Dakwah di mana saja. Ustaz tahu dari mana? Saya sendiri ditemani, dibimbing bersama sahabat-sahabat dari Lasnas Dewan Dakwah. Ingat, hidup kita sementara, beramallah yang kira-kira amal itu menjadi investasi akhirat. Banyak orang berpikir tentang investasi pensiun nanti mau makan apa, tapi tak banyak yang berpikir investasi setelah mati nanti apa yang akan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jemaah sekalian ya, rentetan dakwah di pedalaman ya. Insya Allah yang kita tampilkan ini adalah dakwah yang memang langsung di lapangan jemaah sekalian. Bukan dakwah-dakwah yang di mimbar-mimbar ya, yang hanya menyampaikan dakwah Islam di mimbar-mimbar ataupun majelis taklim ya. Tetapi ini juga adalah rangkaian dakwah yang insya Allah ya, yang apabila kita membantu mereka ya, insya Allah pahala mereka, Islam mereka akan turun kita juga jemaah sekalian. Karena jemaah sekalian, tadi telah sampaikan bahwasanya ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut ya wa yaqulu rabbi law al-akhiratani al-ajrun qarib fa as-sadaqu wa min sholihin ya. Bahwasanya jemaah sekalian ya ketika nanti jemaah sekalian orang-orang yang meninggal itu ya di akhirat nanti mereka sedih jemaah sekalian ya, rugi. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka dahulu ketika hidup jemaah sekalian mereka lupa bersedekah jemaah sekalian. Mereka lupa membantu orang miskin jemaah sekalian, mereka lupa membantu orang yang membutuhkan jemaah sekalian ya. Maka jemaah sekalian insyaallah yang jemaah sekalian berikan pada hari ini ya, yang jemaah sekalian berikan yang kemarin ataupun yang lalu jemaah sekalian, insyaallah manfaat bagi dakwah ya ataupun bagi Islam kita ya, bagi akhirat kita kan jemaah sekalian ya. Kita tahu bahwasanya kematian itu tidak bisa kita pastikan jemaah sekalian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Karena Islam dan karena kematian tidak pernah mengetahui kapan datang jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian ya, itulah sampaian dari kami ya, dakwah pedalaman ya, yang insyaallah tatkala kita membantu mereka ya, tatkala kita memberikan mereka bantuan, insyaallah jemaah sekalian pahala mereka mengajarkan Islam ya, insyaallah sampai kita jemaah sekalian ya. Karena kita tahu bahwasanya jemaah sekalian ada tiga bekal yang nanti kita akan pernah rugi ya, tidak akan pernah rugi ya jemaah sekalian ya. Pertama jemaah sekalian, apa jemaah sekalian? Ya. Ilmu yang bermanfaat jemaah sekalian ya. Ada sebuah penjelasan bahwasanya ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang belajar jemaah sekalian ya, orang yang berdakwah jemaah sekalian, maka pahala mereka jemaah sekalian sampai kita juga jemaah sekalian, sampai kita meninggal jemaah sekalian ya. Ataupun apa jemaah sekalian? Shadaqatun jariyah ya. Sedekah jariyah siapa jemaah sekalian? Membangun masjid ya, ataupun bantu pesantren, pendirian pesantren ataupun yang lainnya, maka insyaallah ya Dewan Dakwah juga konsisten membangun masjid ya jemaah sekalian. Insyaallah nanti di dusun Gunung Tua ya akan dibangun masjid ya. Mudah-mudahan apa yang jemaah sekalian berikan pada hari ini akan bantu dakwah di sana, bangun masjid di sana ya. Karena ketika pahala ini mengalir jemaah sekalian, dalam meninggal kita pun akan terus mengalir jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian ya, karena waktu syuruk ya. Ya mudah-mudahan ya apa yang telah kami sampaikan ya, paling intinya adalah jemaah sekalian kita mengantarkan amanah jemaah sekalian. Amanah daripada ya Rasulullah sendiri ya, menyampaikan ilmu, menyampaikan kabar ya jemaah sekalian. Karena tatkala seorang tidak menyampaikan kabar ya Islam ya, maka dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya. Baik jemaah sekalian, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ya. Dan jemaah sekalian ya, terakhir ya, saya lupa juga ya, apabila jemaah sekalian ingin membantu ya, berkomitmen
dalam berinfak ya, kurang lebih 1 juta atau 100.000 ya dalam sebulan ataupun 12 tahun ya untuk keberlangsungan ya sekolah yang tidak monasir ya jamaah sekalian. Ya kalau kita melihat Ustaz Abu Zar ya, Ustaz Roli ya, Khairul ya, saya ini beda angkatan ya. Karena mereka dibiayai dengan uang-uang jamaah sekalian ya, uang apa para donatur ya, yang alhamdulillah ya ketika kita berikan mereka bisa belajar ya, mereka bisa menjalankan pendidikan ya, dan mudah-mudahan ya ini semua menjadi pahala dari kita. Baik, jazakumullahu khairan katsiran ya. Ditutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.